Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya mungkin biar nggak sorean, kita mulai aja ya. Mungkin nanti kayak yang ini nyusul ada rekamannya kan ya. Eh Pasien pria 40 tahun ada kapal dan keluhan nyeri pinggang menjalar secara selangkangan, disertai mual muntah, sakit yang timbul, dan nyeri vertebra kiri gitu ya. Nah dari lab ureumnya masih normal, retrosit urinnya tinggi, retrosit urinnya enggak ya. Persen paling pada kasus ini ya, jadi ini kan kasusnya ke arah polikrenal ya. Nah sebenarnya nanti terangkum pembahasan ini ya, pertanyaannya. Kadang ada yang versi ngomongnya pemeriksaan awal atau pemeriksaan paling tepat ya. Jadi kalau paling tepat tentu yang paling bagus dan cepat atau dari secara guideline jadi pilihan pertama. Nah, guideline di kita kalau untuk polikrenal di IAUI itu tidak secara gamblang sih ngomong urutannya, tapi kalau secara ini yang dibilang paling bagus itu CT scan urografi non kontras ya. Jadi ini CT uro non kontras. USG dikatakan dari guideline IAUI kalau tidak ada CT uro non kontras itu baru diharapkan. Nah, jadi kalau untuk batu kelihatan lah. Nah, kalau sudah dari CT scan gitu ya, kalau dari ronsen nggak bisa invasif dan perlu persiapan mungkin nggak semua center bisa. Makanya sekarang uh, CT uro non kontras ya. Nah, jadi nyari pinggang akut curiga renal ini preferensinya dari data kita juga dari segi sensitivitas dan spesifitas itu CT uron kontras. Nah, tapi kalau nanti yang bikin bingung ini pemeriksaan awal. OSG bisa jadi pemeriksaan awal alternatif CT uro kalau memang nggak ada gitu ya. Nah, tapi ya nggak secara gampang dibilang urutannya di guideline. Ya pun kalau curiga batu ginjal, pilihannya adalah scan non kontras gitu ya. USG itu dikerjakan pada kasus yang memang yang muda, kita nggak ngurus lah kalau muda, dan hamil tentu nggak bisa radiasi gitu ya. Dan jadi in general prinsipnya CT uro non kontras kalau bisa gitu ya. Oke. Soal nomor 2, sering mengeluh nyeri sendi, diberikan obat piroxicam dan sudah konsumsi 1 minggu. Konsultasi bercak merah di kulit, gatal 2 hari lalu, kencing sangat sedikit, nyeri tidak ada nyeri suprapubik, pinggang ataupun disuria. Hasil urin yang diharapkan adalah kira-kira ini kan ada AKI ya, peranan urin, obatnya piroxicam, mekanismenya gimana? Piroxicam, piroxicam NSAID kan ya, sebenarnya ya, ya dok, dokter Iraki silakan. Mungkin AIN ya dok, akut interstitial nephritis dok, ada resnya juga dok. Ya, ya jadi kalau AIN kita carinya Eosinofiluria dok. benar jawabannya itu. Itu hati-hati beberapa NSAID, in general ya, secara umum NSAID ya. Obatnya juga bisa bikin hipoperfusi. Ya karena menghambat prostaglandin E2 di eh, arterial aferen sehingga vasodilatasi arterial aferen berkurang sehingga sebenarnya aki yang prerenal itu bisa. Tapi kalau untuk piroxicam dan beberapa obat kalau sudah ada mekanisme spesifik ke arah AIN, pilihannya jawabannya AIN gitu ya. Jadi ini jawabannya ya eosinophil dan relatif jarang kita mendiagnosis AIN. Paling sering kan AKI kita ya antara memang prerenal atau obstruktif gitu ya. Nah, jadi AIN itu nefritis atau ginjal gitu ya. Ini Pak kali nanya ya. Oh, sorry. Halo, halo, tes udah nyambung lagi dok. Ya, oke. Nah, jadi AIN relatif agak lebih jarang didiagnosis dibanding aki prerenal atau aki postrenal ya, bahkan mungkin di antara aki renal pun agak susah gitu ya, karena kecurigaannya kita nggak ngeh ya, dan nggak tahu deh, lab urin lengkap kita kayaknya agak jarang melaporkan eosinofil ya. Saya juga jarang lihat makanya. Nah, jadi AIN itu bisa karena hipersensitivitas
dari beberapa jenis obat gitu ya. Dan nanti manifestasinya apa? Memang nggak spesifik. AKI yang jelas ya. Dan tambahan nanti ada soal-soal yang mungkin lumayan mengarahkan, ada gejala-gejala ekstra dari ginjalnya seperti demam, ruam, itu yang mungkin. Dan ya jadi jadinya apa kalau ada orang AKI, demam, ruam, mungkin kita mikirnya apa jadinya selain AIN? Drug induced Yang lupus, Dok. aneh-aneh vaskulitis lah ya, lupus juga bisa, ya lupus. Lupusnya yang bikin RPGN ya. Kalau lupus kan rata-rata bikin CKD, tapi bisa aja lupus bikin RPGN kan. Terus infeksi-infeksi yang lain ya misalnya dia kena streptococcus dulu habis itu jadi GERD itu juga bisa ya. eh, Mungkin ini TTP itu juga bisa tergantung ruamnya bagaimana gitu ya, apakah purpura atau tidak. Jadi kalau dari soal nanti mungkin yang lumayan mengarahkan atau eosinofilia. Nah ini salah satu, kalau nggak ngeh nanti maaf ini internetnya ya. Kalau nggak ngeh nanti untuk ininya atau yang ditanyakan eosinofilnya, jadi petunjuk yang lain apa? Ruam, demam itu juga cukup curiga untuk ke AIN. Ya, kalau untuk AKI kan kemarin sudah penurunan fungsi ginjal dalam 7 hari, bisa pakai parameter dari kreatinin atau parameter dari urin output, tergantung dari mau pakai yang mana nih staging. Bisa AKI AKIN, bisa pakai Rex injury failure gitu ya. Dan ya ini dari gradingnya ya, nanti kita cari penyebabnya apa. Saya rasa kemarin juga sudah ya, AKI on AKD on CKD ya, tapi membedakan memang susah karena kita harus tahu kronologis penurunannya berapa kali dan masing-masing penurunan itu sudah berapa lama. Nah ini ya yang bisa dicari enak dari anamnesis PF, faktor prerenal, hipoperfusi, hipotensi, atau ada obat-obat yang mengganggu autoregulasi seperti dan ACE. Postrenal gejala adalah yang ini yang mikirnya biasanya nggak begitu direct gitu ya petunjuk-petunjuknya kayak tadi AIN kan, bisa ada gejala konstitusional, ruam, ya mungkin kita pikir juga bisa lupus juga atau vaskulitis juga atau tadi TTP khusus itu juga bisa. Jadi agak susah dan ya kalau mau pastinya yang intrinsik biopsi ya. Nah, tapi ini petunjuk-petunjuk dari urinalisis kayak kemarin kan membedakan ATN sama AKI prerenal murni ya atau prerenal azotemia, lihat dari fraksi ekskresi natriumnya. Kalau prerenal murni ya makanya ini hampir nggak mungkin sih prerenal murni kan, tadi si NSAID itu bisa bikin penurunan PGE2 ya, ini nggak ketemu apa-apa. Jadi kalau prerenal murni karena hipoperfusi ya, tapi kalau udah ATN ada silinder Madi Brown. Kalau glomerular banyak silinder serta ada proteinuria dan hematuria glomerular, ada erythrocyte dysmorphic. Interstisial ada ini ya eosinofil. Vaskular yang benar-benar nggak ada petunjuknya, yang susah memerlukan biopsi atau ya kita sudah menegakkan diagnosis yang lain, entah mikroskopik poliarnitis atau anti GBM atau vaskulitis yang lainnya. Ya, nah ini sama kayak kemarin ya, saya rasa ya diagnosis lain pastinya ya PA. Dilihat di karena ada juga sudah bisa ada yang kronis. Jadi kalau kita bicara konteks di soal ini itu AIN akut, AIN kronis ya gambaran PA-nya nanti sudah fibrosis. Biasanya ya tentu udah jadi CKD gitu ya. Oke, ya kita lanjut ke soal nomor 3. Wanita 27 tahun, hamil trimester pertama, konsul, nggak dapat keluhan, lalu labnya ada batas normal, urinalysis leukosit 15-20, eritrosit 5-10 ribu, jadi infeksi dan bahkan bakterinya nggak tahu ya. Bukan berarti lepas gitu aja ya, nanti kalau ada varian soalnya misalnya Isang tidak mengambil ya, adakah eritrosit yang dismorfik atau tidak. Kalau ada yang dismorfik ya kita cari ke arah kelainan glomerular. Kalau tidak ada dismorfik ya kita cari ke arah kelainan yang non glomerular ya, si jadi ini atau batu ya sih. Dan kalaupun curiga infeksi ya idealnya kita lihat klinis atau ini kan kita lihat
eh ya, siapa jadi kulturnya teknologi ada dikasih untuk ini ya terapi lebih dari suku penghakiman coliforming unit ya, dan itu di treat ya. Kenapa nggak kalau di treat resikonya apa? Paling tidak preterm bisa ini ya sepsisnya turun kalau yang paling zong, tapi paling nggak preterm itu meningkatkan resikonya. Ya dari simptom bakteri harus di screening paling tidak di awal saat terdiagnosis kehamilan, dan di treat antibiotiknya 5 sampai 7 hari sesuai dari hasil kultur sensitivitasnya apa. Kalau yang lain sudah ada gejala ya udah sih kita bisa ini bisa ya, jadi kalau yang lain bisa nih misalnya cuma bakteri urea dari si urinal lengkap tanpa kultur tapi ada klinis ya tembak aja ya. Ya pilihan-pilihannya ini dari acok bisa nitrofurantoin. Nah ini yang jarang-jarang ya ada yang memasukkan nanti pakai fosfomycin atau cefalexin gitu ya. Nah ya kalau sudah asam bacteriuria biasanya masukkan nitrofurantoin atau fosfomycin, tapi kalau nanti ya udah yang lebih berat kayak pielonefritis itu udah nggak kuat, jadi ya kita memberikannya ke arah biasanya cephalosporin generasi 3. Kotri itu bisa amannya di trimester tengah, jangan diberikan di awal atau di akhir. Kalau dari buku IPD hamil yang dari PAPI itu juga sama gitu ya. Oke, soal nomor 4, pasien pria 25 tahun 1 minggu yang lalu infeksi saluran nafas atas. Ya ini ada yang nanya, maaf. Ya gejala ISK-nya dok, tinggal gejala sistitis, uretritis atau ureteritis atau pielonefritis. Ada gejala salah satu ya treat aja. Ini kan konteksnya hamil ya. Orang yang nggak hamil aja bergejala treat. Jadi bedanya yang hamil nggak di treat kecuali ada mau tindakan urologi. Nah itu indikasi yang kuat. Tapi kalau udah gejala semuanya di treat aja, nggak masalah. Ya jadi kita nggak pusing kalau bergejala. Ya. Nah, kalau untuk ureteritis kan bisa anyang-anyangan ya, nyeri pada di ujung uretra. Kalau sistitis nyeri suprapubik atau nyeri tengah suprapubik. Kalau ureteritis bisa ada flank pain ya. Kalau pielonefritis yang menggigil, demam, nyeri ketos RPA. Ya itu gejala-gejalanya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Pasien pria 25 tahun 1 minggu lalu ISPA, UL, heterosiduria, proteinuria dan ASO positif. Ya, ini direct ini. Tapi biopsi ginjal present, jadi diagnosisnya apa? Kalau ini ada RPGN gimana pilihannya? Kalau ini ada pilihannya RPGN, ya tinggal RPGN karena genap. Genap juga bisa bikin RPGN, jadi nggak masalah. Ini kan kebetulan nggak ada pilihan RPGN. Biasanya kan kita ngehnya Crescent Gumrus itu RPGN. Bisa, RPGN itu disebut oleh GitNaps ya. Ya. Nah, RPGN adalah penuh fungsi ginjal sampai ke tahap akhir biasanya dalam hitungan hari atau minggu. Gitu ya, dan dia biasanya mirip ke sindrom nefritik. Jadi ada hematuri, ya, ada bisa jadi oliguri, gitu ya. Kenapa bisa? Nanti tergantung mekanismenya. Ada yang deposit imun, ada yang ANCA associated, dan lain-lain. Tapi secara PA, yang menyatukannya adalah hematurinya atau nefritik, penurunan fungsi ginjal ke tahap akhir yang sangat cepat, serta ada crescentnya. Mungkin ya kita bikin bingung. Kalau untuk crescent kita PA agak susah. Lalu kalau pernah fungsi ginjal yang cepat, kadang kita nggak punya database lain, ya. Lalu ya kita tinggal ketemu nefritiknya atau tidak. Ya, jadi RPCN tergantung mekanisme imunitasnya. Jadi ya anti GBM nih, anti GBM yang seperti good pasture ya, itu langsung menarget merusak si apa basement membrannya. Lalu ada yang kompleks imun, ini seperti lupus, IgAN nefritis ya, IgA vaskulitis juga beda ya, IgAN sama IgA vaskulitis. Lalu ada krioglobulinemia, lalu ya penyakit-penyakit autoimun yang lain itu juga bisa kompleks imun. Ini contoh khasnya ya lupus nefritis, lalu hipersensitivitas tipe 3. Sebentar ya dok, saya balas WA bentar ya, maaf ya. Ya oke, maaf.
Ya, jadi ada yang associated, yaitu anti-neutrophilic cytoplasmic antibody. Nah, ini seperti bagian dermatomatosis, Churg-Strauss sama mikroskopik polyangiitis. Jadi ya bisa juga. Nah, ini yang mirip-mirip ya antara si dermatosis polyangiitis sama Churg-Strauss. Itu bedanya apa? Eosinofilianya yang membedakan. Jadi bisa kena ke ginjal juga, dan nanti eosinophilic dermatosis biasanya itu bisa ada kayak asmanya juga. Ya, ini kita sudah bahas lebih detail pas saat kemarin vaskulitis di rheumatologi ya. Nah, jadi alurnya bagaimana? Ini dari salah satu guideline untuk RPGN, ya biopsi untuk membedakan diagnosisnya ya. Mungkin kan kita biopsi nggak mungkin pertama kali kita kerjakan biopsi. Kalau ANCA positif, ya berarti ini pilihannya antara tiga tadi. Ya, kalau ternyata ANCA-nya negatif, sorry sorry, ya ini ya biopsi kan ini kerasen ya, jadi kita dari serum untuk ANCA ini dari serum. Kalau ANCA-nya negatif ya kita lihat deposisi antibodinya gimana. Kalau linear mengikuti basement membrane yaitu anti GBM. Kalau dia granuler ya kita lihat C3-nya turun atau enggak. Kalau C3 turun ini biasanya kompleks imun. Ya, inilah yang pada di SLE. Kalau C3 C4 rendah berarti ada aktivasi komplement. Ya, salah satu jalur aktivasi komplement adalah via kompleks imun gitu ya. Kalau C3-nya normal ya ini IgA nephropathy atau Henoch-Fontaine purpura. Ya, ini alurnya. Ya, jadi yang di sini adalah fungsi imun atau ANCA associated. Yang ANCA non ANCA itu bisa anti GBM sendiri, ini kompleks imun. Nah, ini yang lain-lain gitu ya. Ya, jadi bagaimana terlaksananya ya, guideline yang cukup praktis yang saya temukan yang ini 2014 ya. Kalau misalkan ANCA, ya kita lihat nanti treatmentnya rata-rata sih kita bom dengan steroid push dose gitu ya. Tapi kalau mempan nanti bisa naik ke rituximab gitu ya. Nah, ini ya alurnya, inisiasinya bisa oral steroid aja atau oral steroid tambah imunosupresan, atau ya nanti tambah ke ini ke rituximab. Biasanya rituximab second line. Kalau misalkan sudah berhasil diinduksi ya kita oral steroid atau oral steroid gabung dengan intravenous steroid gitu ya. Nah, jadi kalau GN sharing susah kemarin juga sudah itu ya dari biopsi yang mana dikerjakan terakhir. Jadi kita lihat dari pintu masuknya kemarin ya, baik itu hematuria yang glomerular, proteinuria yang glomerular, lalu nefrotik, nefritik, AKI, CKD, dan satunya adalah RPGN. Misalnya sudah. Nah, ini gambar yang penting kemarin. Biasanya yang di kiri di sini ada hematurianya, enggak ada hematurianya. Yang di kanan sini ada hematurianya. Jadi ya kalau sudah bingung atau misalkan sudah waktunya mau habis, kalau ketemu unsur beda namanya hematuria mana enggak, ini sangat-sangat membantu. Gitu ya. Dan di antara yang proliferatif ini RPGN itu yang sering-sering ya ikut masuk sama tadi vaskulitis tersebut, bisa juga RPGN karena SLE atau yang lain-lain tadi ya. Ya, diagnosis sangat sama. Oke, wanita di 20 tahun datang ke klinik karena urin dipsinya hematuri sudah menetap 2 tahun, curiga ISK 40 sampai 15 pertolongan pandang tanpa tanya lain. Riwayat kencing berdarah nggak ada, ISK sebenarnya nggak ada demam, nggak ada kulit kemerahan, nggak ada artritis. Ibu dan tante pasien memiliki hematuria namun nggak ada riwayat penyakit ginjal. Saat ini nggak ada konsumsi obat apapun, TTV dalam batas normal, lab dalam batas normal. Lalu iseng ini dicek komplement, komplemennya masih normal, kreatin normal, urinalisisnya darah proses 2, protein nggak ada, eritrositnya 10 sampai 25, rasio ACR ini 110 ya, eritrosit dysmorphic 80% positif USG normal. Jadi mau diapain selanjutnya? Sistoskopi, CT scan, biopsi, atau ngapain? Ya, ini alurnya, ya tadi, mau ngeceknya apa? Pada kasus ini ada hematuri, ada sedikit mikroalbuminuria. Sebenarnya sih itu PCR ya. Kalau yang biasa kan kita ACR ya. Kalau ACR kan di bawah 30 yang normal, 30-300 mikro, di atas 300 yang tinggi. Nah, tapi ya ini bisa di tanda awal. Dan kalau ada eritrosit dysmorphic, curiga dari glomerular. Jadi kalau curiga eritrositnya bocor dari glomerulus, kita ya biopsi ginjal. Ya, nah, ini pendekatan diagnosis hematuri ya. Kadang nggak jelas soal ini apa-apa dan data yang ada. PF membedakan cepat adalah adanya eritrosit dysmorphic atau tidak, serta sebenarnya tambahannya adalah silinder. Kalau ada silinder kemungkinan besar dari glomerulus ya. Ya, nah ini penyebab glomerulus sama non glomerulus. Kalau untuk riwayat
ya bisa macam-macam. Sebenarnya riwayat ini adalah riwayat-riwayat faktor risiko atau penyebab baik yang glomerulus atau non glomerulus. Jadi nggak bisa kita pakai awal untuk ya ini hematuria dari mana. Kecuali kalau udah jelas banget ya. Misalnya kayak tuli, alport gitu ya. Lalu ruang mungkin SLE atau vaskulitis, hemoptisis, anti GBM atau mikroskopik poliangitis. Nah, tapi ya di sini yang kalau benar-benar direct membedakannya ya, eritrosit dismorfiknya kalau glomerulus itu ada. Ya, jadi baru kan kita tanya ini deh, untuk hematurianya ada nggak gitu ya. Nah, ini alur yang cukup enak ya. Hematuria hati-hati. Jadi kadang-kadang pipis merah tapi ternyata eritrosit apa? Jadi pipisnya merah tapi ternyata bukan darah. Bisa karena mioglobinuria atau bituria atau porfiria. Ya kita tetap lihat eritrositnya berapa. Di sini kan memang meningkat ya. Eritrosit itu biasanya sih 0 sampai 2 bahkan ya. Kalau leukosit kan bisa sampai 5 atau 6 tergantung lab gitu ya. Jadi kalau misalkan dia tidak ada ya berarti kan pseudohematuria, kita cari penyebabnya apa. Kalau misalkan ya udah memang hematuria, kalau misalkan dysmorphic ya glomerular bleeding, satu-satu cari. GN-nya karena apa? Karena hepatitis, karena HIV, karena ini mungkin memang kayak agak widespread, kita scattered banget cara nyarinya. Ini kita cari keluhan yang lain di luar ginjalnya. Kalau misalkan urinalisisnya itu eritrositnya bentuknya bagus, tuh CT abdomen non kontras itu jadi pilihan. Kayak dia lagi menjawab mau USG atau CT urangan kontras pada pasien curiga batuk pada kolik renal ya CT scan abdominal kontras. Nah kalau misalkan nggak ketemu juga ya sistoskopi teropong gitu ya. Lihat ke dalam untuk lihat termasuk satu bedanya terutama yang tidak nyeri pas hematuria adalah sudah dong ada yang mau ditanyakan dong. Izin dok, mau tanya boleh dok? Ya, ya, ya. Dok, izin mau tanya nomor 3 tadi dok. Izin dok, Bentar. untuk soal nomor 3 itu kalau saya lihat kayaknya soalnya ngarahkan ke konteks asimptomatik bakteriuria ya dok ya. Iya, konteksnya. Oh gitu. Izin yang mau saya tanyakan, Tapi tetap sih, makanya tadi biasanya perbedaan ini kalau kita pada prakteknya pasti nembak antibiotik kan. Tapi oke dok. idealnya ya, ini kan tulis, ujian tulis benar-benar sesuai teori itu diapain? Kultur dulu. Itu udah paling enak kan, paling benar. Ini kan curiga berarti curiga mentok-mentok di sini curiga asimptomatik bakteriuria. Ya, jadi kalau mau selanjutnya cek kultur dulu. Kalau ada pilihan itu boleh. Tapi saat ini nggak ada bukti eh, perlu ini, perlu antibiotik. Baik dok, mohon izin dok. Karena dulu pernah baca kalau asimptomatik bakteriuria itu yang diberi antibiotik itu pada pasien hamil dan yang akan mau tindakan dokter. Izin dok, berarti untuk asimptomatik Ya, bakteriuria itu yang benar. mau tindakan aja berarti dok ya, dikasih antibiotik profilaksis. Mau naran dok. Apa ya? Yang mana? Izin dok, dulu pernah Yang baca kalau mana? Oh, profesinya hamil juga. Tapi definisi asimptomatik yang sering salah. Asimptomatik itu ketemu dari kultur, jadi nggak bisa urin lengkap. Makanya di soal ini mestinya apa? Kalau ada pilihan cek kultur urin, nah itu jawabannya terima nggak bisa dari urin lengkap aja. oh baik Ya dok, ini kan berarti masih kalau urin pasien lengkap. hamil, Jadi ya sampai saat ini belum ada dikasih obat. Ya, baik dok, berarti kalau pasien hamil itu kultur positif ya tanpa dok, maaf tanpa tadi agak simptom keputus. berarti di terapi ya dok ya. Heeh, baru. Iya, jadi benar-benar kultur. Idealnya di kultur. Makanya tadi saya bilang ini biasanya kalau pada praktek kita tembak ya. Tapi kan ini kita bicara ujian teori, benar-benar yang ideal. Sesuai guideline, sesuai teori. Jadi pada guideline, baik ACOG atau objin dengan kita, ya pasien wanita hamil sebenarnya mestinya di kultur urin. Kalau tadi 10/5 lebih, ya itulah yang baru dikatakan asimptomatik bakteri uria. Nah ini kenapa berulang ya sempat
ada soal yang itu yang saya bilang kemarin. Soalnya cuma ngomong ini hasil analisis ini bakteri positif, leukositnya itu 10, eritrositnya 1 per LPB, kesimpulannya apa? ISK, asinoptik bakteriuria, hematuria atau leukosituria. Iya, kalau nggak ada gejala jadinya ya ini aja, leukosituria aja. Acinetobacteria nggak bisa pakai urinalisis aja, mesti pakai cut off bakteri yang bermakna dari kultur. Tergantung caranya. Ada yang 10⁻⁵, ada yang 10⁻3. Kayak fungsi suprapubik kan berapapun dianggap positif. Baik dok, mau tanya lagi dok. Berarti kalau asimptomatik bakteriuria pada Hmm, orang biasa itu diterapi nggak dok? Tidak, enggak. tidak hamil dokter. Indikasi terkuat hamil mau tindakan urologi. Indikasi abu-abu pasien geriatri yang kita curiga yang delir atau yang curiga sepsis. Itu abu-abu antara ITSA sama pergemi, pendekatannya agak beda. Oh ya siap dokter, udah jelas dok. Meskipun di Terima kasih. buku meskipun di buku ini ya, di buku kan ada tuh buku infeksi pada usia lanjut pergemi ya, konsensus tahun 2011 atau 2009 gitu. Ngomongnya sih sama sih kayak ITSA, tapi pada prakteknya konsulen geriatri sering ini treat aja kalau delir atau ini pada ketemu yang bakteri uria, karena gejala ISK pada lansia nggak begitu jelas. Tapi ya tadi yang saya bilang indikasi yang terkuat hitam putih adalah mau tindakan urologi dan hamil. Ya indikasi abu-abu delir pada lansia. Ya, oke. Ini soal sudah ada yang mau ditanyakan dok? Ya, oke. Mungkin ya sesi terakhir sampai sini. Nanti kalau ada apa-apa bisa tanya ke admin. Mungkin nanti ya, ini ada nomor admin baru saya kirim profile nanti ke admin yang baru. Ujiannya masih bulan depan kan ya? Masih ada kesempatan baca dikit-dikit. Ya, sama ini terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya. Nanti file-file tambahan akan saya kirimkan. Semoga lancar boardnya, diberikan kemudahan dan ya lulus ya, one shot. Lebih dari mohon maaf. Terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.